Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sepil Stop. Kali ini episode Stop sudah memasuki episode ke-11. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan sosok seorang guru inspiratif dari SMP Negeri 1 Kepulauan Pose, Kabupaten Lingga, yang bernama Jamalis, Pak Jamalis. Sosok Pak Jamalis ini merupakan seorang guru yang mengajar di daerah 3T lah bisa disebut ya, pulau terluar di Kabupaten Lingga, itu Kepulauan Pose, yang berbatasan dengan mungkin seberangnya Pulau Jambi, Provinsi Jambi ya, terhujung, dan juga kawasan 3T lah, tertinggal terluar. Ya, untuk para penonton Sepil Stop kali ini, maaf sudah lama nggak aktif, dan karena sempat vakum, kita akan undang narasumber kita, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak di edisi episode 11 Sepil Stop, bincang-bincang santai di live Instagram. Ya, pada episode kali ini kita akan berbicara tentang profil dan juga jenjang karir dan rekam jejak Pak Jamalis yang kita anggap seorang guru inspiratif. Mungkin ada pembukaan Pak dari Bapak mungkin tentang kita hari ini. Baik, terima kasih. Ini ya, alhamdulillah saya sebagai guru merasa senang dan bangga, samping bisa mengajar, tapi juga bisa mencari melalui tulisan. Ya Allah, ada beberapa tulisan yang sudah saya tuliskan melalui buku, baik itu buku solo maupun buku antologi, mana buku yang sudah saya tulis melalui karangan saya ini ada yang berasal dari pengalaman pribadi dan ada juga yang berasal dari dan juga ada buku cerpen, puisi, Ya, dan lain sebagainya. ya, terima kasih. Mungkin sedikit pengenalan profil Bapak sebagai guru di sekolah mana gitu Pak. Sedikit menyampaikan. Saya tadi di opening sudah menyampaikan sedikit profil Bapak ngajar di SMP Negeri 1 Kepulauan Polsek. Ini Di mana wajah Bapak wajahnya tak nampak ya? Nampak, kalau sini nampak. Ini tak nampak. Tak nampak. Error mungkin jaringan atau gimana. Kalau di sini jelas. Cuma satu wajah aja. Oh baik, untuk sekedar kenalan, saya adalah guru di SMP Negeri 1 Kepulauan Pose, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Sekaligus juga ditugaskan sebagai tugas tambahan, yaitu sebagai kepala sekolah. Jadi tugas sehari-hari saya yaitu bertugas di SMP di Kepulauan Riau, yaitu tepatnya di Kabupaten Lingga, di Kecamatan Kepulauan Pose. Kepulauan Pose, gitu ya. Ya, kita kan dari awal kan sudah kita diskusi ringan tentang kegiatan bincang santai kita ini, yaitu tentang apa? Bapak sempat dinobatkan sebagai guru inspiratif di Kabupaten Lingga gitu ya, dengan adanya karya-karya tulis Bapak, baik itu di cerpen ataupun di puisi dan tulisan-tulisan antologi puisi gabung dengan guru-guru yang lain. Mungkin bisa diceritakan dari awal Pak, kenapa giat dan keinginan Bapak bisa menulis gitu, selain
profesi sebagai guru mengajar siswa, dan ada sampingan lain itu semacam hobi menulis lah gitu, menghasilkan karya-karya sampai saat ini. Iya, terima kasih. Yang mana apa namanya itu karya tulis ini sebenarnya adalah hobi lama. Cuma pada saat waktu sekolah dulu hobi ini belum tersalurkan, kan? Ya. Walaupun kita sudah pernah menulis melalui beberapa apa nama itu tulisan berupa cerita pendek, puisi, kan, dan juga memoir. Tapi itu dalam bentuk kumpulan di kertas-kertas saja, karena kita pun tidak tahu bagaimana kita bisa mencetak tulisan kita ini menjadi buku. Tapi jiwa menulis itu memang sudah ada dari waktu SMP, karena dulu waktu SMP saya juga hobi mendengar ada program radio dulu namanya Pilihan Pendengar, yaitu di radio Padang, dan juga ada namanya Salam Muhibah, yaitu hubungan antar negara Malaysia, Indonesia, Singapura. Ya ini adalah sahabat pena. Jadi di sahabat pena itu kan kita selalu berbagi, gitu kan, bercerita tentang diri kita, pengalaman, hobi dan sebagainya. Itu kita tulis, lalu kita kirim melalui pos. Nah, jadi tulisan ini sampai kemarin tersalurkan sampai di tingkat SMA aliyah, gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya memang sudah ada keinginan untuk menulis dan belajar menulis, tapi itu belum tersalur, gitu kan. Nah, setelah sampai ditugaskan di Kabupaten Lingga, yaitu di Kepri ini, saya mencoba lagi untuk menulis, karena di samping itu kemarin apa nama itu pernah mengikuti pelatihan G2M2 namanya, gerakan guru belajar dan menulis, dan juga ada program Sagu Sabu, yaitu satu guru satu buku. Nah, ini salah satu memotivasi lagi untuk bisa mengingat lagi, untuk bisa lebih semangat lagi menulis. Oh, berarti bisa disebut dari jenjang sekolah sudah ada hobi menulis Pak ya, cuman bisa tersalurkan dan bisa dibentuk dalam karya setelah menjadi guru ini dan ikut pelatihan guru tadi ya. Iya. Ya, betul. Berarti jadi awal buku ataupun tulisan Bapak yang diterbitkan itu apa Pak? Puisi kah itu, cerpen atau buku tentang pendidikan? Buku karya pertama lah sudah dicetak. Pertama saya menulis itu berupa opini, ya. Itu pada tahun 2019, yang mana judulnya itu di sebuah koran Tanjung Pinang, Pemimpin yang Diidamkan. Nah, ini tulisan pertama saya yang terbit di koran Tanjung Pinang Post. Judulnya adalah Pemimpin yang Diidamkan. Jadi bermula dari sana dulu. Jadi menulis opini. Jadi menulis opini. Jadi setiap minggu itu ada terbit, itu kan, di Tanjung Pinang Post. Hampir lebih kurang 2 tahun berjalan itu. Opini gitu kan, dan juga kolom pendidikan dan sebagainya. Jadi hanya menulis berupa opini waktu itu. Nah, jadi setelah opini itu diterbitkan, maka timbul lagi semangat gitu kan untuk belajar lagi, terus menggali ilmu bagaimana nanti bisa tulisan-tulisan ini itu nanti dibukukan, gitu kan. Ya. Berarti kevakuman hobi menulis Bapak ini tersalurkan setelah adanya opini terbit di media cetak Tanjung Pinang Post ya Pak ya. Barulah di situ ada dorongan dan motivasi untuk segera menulis lagi gitu ya. Kemudian setelah opini itu Pak, apa masih opini atau ada mungkin lebih tingkatan yang lebih tinggi lagi, mungkin hal dalam cerpen kah ataupun buku pendidikan yang Bapak cetak setelah terbit opini tadi itu, setelah sekian lama vakum? Iya, jadi setelah kemarin berjalannya waktu pada tahun 2019 itu, setelah awalnya terbit opini, maka saya telah mengikuti pelatihan G2M2, yaitu gerakan guru menulis dan membaca. Maka saya bisa menerbitkan sebuah buku saya, itu berasal dari
eh, dari karya saya yang dalam bentuk PTS namanya, yaitu penelitian tindakan sekolah. Jadi penelitian tindakan sekolah itu saya jadikan sebuah buku. Nama bukunya adalah Supervisi Akademik. Ini buku saya Supervisi yang Akademik. pertama. Nah, ini karya saya yang pertama ini yang terbit, yaitu Supervisi Akademik. Nah, ini adalah saya buat berdasarkan PTS saya, itu penelitian tindakan sekolah. Sebagai kepala sekolah itu membuat penelitian, itu penelitian tindakan kepala sekolah berbentuk supervisi akademik. Lalu PTS tadi saya saya rubah menjadilah dia sebuah buku. Ini pun atas bimbingan dari pembimbing dari G2M2 kemarin. Ini buku perdana. Nah, buku perdana tahun 2019 ini, alhamdulillah saya diberi penghargaan untuk launching buku pertama dan mendapatkan penghargaan dari Ketua PGRI Kabupaten Lingga pada tahun 2019. 2019 itu ya. Ya. Berarti 2019 itulah buku perdana cetak itu dan di bidang pendidikan gitu ya. Bahan ajar berarti Pak? Iya, Supervisi akademik. betul. Iya. Oh, dalam bahan ajar ya. Berarti setelah itu dengan karya perdana langsung dapat penghargaan. Mungkin ada gebrakan baru mungkin lain dari Bapak setelah mungkin motivasi ataupun semangat baru setelah buku udah terbit, opini pun udah terbit di media cetak, kemudian dapat penghargaan lagi sebagai nilai tambah dari hobi itu tadi yang tersalurkan. Mungkin ada gebrakan baru dan saya dapat informasi dengan Bapak yang hobi menulis, bahkan Bapak juga menerapkan semacam komunitas geligusi kalau saya nggak salah itu geliat literasi guru dan siswa. Jadi Bapak juga menerapkan siswa, bukan hanya tingkat guru tapi di siswa juga Bapak terapkan. Itu masih jalan sampai sekarang Pak, komunitas geligusi? Oh iya. Jadi saya lanjutkan. Jadi pada tahun 2019 itu saya bisa menerbitkan ada 2 buah buku, supervisi akademik, satu lagi adalah pembelajaran STAT. Itu buku pendidikan juga berdasarkan PTK saya sebelumnya. Saya jadi guru, jadi saya jadikan buku. Jadi saya lupa ngambilnya tadi ini ada. Nah terus setelah itu berlanjut pada tahun 2020 gitu kan, saya menerbitkan ada 6 buku, termasuk di sananya buku antologi gitu kan. Nah, setelah berjalannya waktu saya mencoba untuk membuat sebuah komunitas, memang saya foundernya yaitu disebut dengan Geligusi, yaitu Geliat Literasi Guru dan Siswa. Nah, yang mana Geligusi ini kami telah menerbitkan buku yang mana bukunya adalah tentang doa untuk guru gitu kan. Jadi telah disebutkan bersama antara guru, kepala sekolah dan juga siswa yang ada di sekolah yang saya pimpin. Sampai sekarang masih aktif Pak komunitas Geligusi itu tadi? Ya, masih jalan atau? Ya alhamdulillah. Jadi berawal dari tahun 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi sudah lebih kurang 6 tahun. Alhamdulillah selama 6 tahun itu setiap tahun saya diberikan penghargaan sebagai guru penulis yang diberikan oleh apresiasi oleh Bupati Kabupaten Lingga. Jadi kemarin pada ulang tahun Hari Guru Nasional pada tanggal 30 November tahun 2024, saya juga mendapatkan penghargaan dari Bupati Kabupaten Lingga sebagai penulis buku yang ke-6 kalinya. Alhamdulillah. Dari awal dari 2019 Bapak mencetakkan karya tulis dalam berbentuk buku sampai sekarang 2025 sudah menjalan 6 tahun. Sudah berapa banyak cetakan buku dari hasil karya Bapak, baik itu dalam novel ataupun buku pendidikan dan puisi yang lainnya Pak? Sudah berapa piece? Baik. Kalau berupa buku itu ya bermacam-macam ya, ada buku pendidikan,
ada antologi, ada puisi, ada memoir gitu kan. Ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu saya dalam bentuk buku solo itu sudah menerbitkan lebih kurang belasan buku dalam buku solonya. Ya, Kalau ya. buku antologinya tuh sudah lebih dari 30 buku. Nah, gitu. Nah, Antologi ya. adapun buku karya yang saya tulis itu, ini contohnya tadi kan, ya, supervisi akademik ini adalah tentang bagaimana seorang kepala sekolah melakukan supervisi kepada bawahannya di sekolah. Nah, juga ada tadi pembelajaran start, itu juga untuk pendidikan. Ini ada juga kumpulan puisi karya saya, judulnya Tanpa Judul, gitu kan. Ya. Terus ada juga, nah ini judulnya agak menarik juga nih, itu Sayembara Hati, karya saya juga. Terus ada juga ini karya saya juga, Guru Dunia Guru Dunia Akhirat. Akhirat. Ini cukup tebal lah, ini sebanyak 200 halaman, Guru Dunia Akhirat, karya saya juga. Ini berasalkan cerita dari pengalaman pribadi, kisah nyata. Nah, ini ada Guru juga Dunia Akhirat nih cerpen atau apa deh Pak dalam Guru Dunia Akhirat nih? ini Guru Dunia Akhirat ini adalah memoir. Memoir ini adalah menceritakan sepenggal perjalanan hidup saya tentang guru yang berada di daerah kepulauan. Jadi guru itu bukan saja mengabdi di dunia, tapi juga untuk mendapatkan pahala di akhirat. Artinya guru yang multi talent lah gitu kan. Kita bisa di masyarakat itu sebagai guru, bisa juga sebagai pemain olahraga, bisa juga kita sebagai berkecimpung di bidang agama. Jadi kita cukup berpartisipasi lah di dalam masyarakat. Kan ya saya bilang guru bukan saja untuk mendidik dunia, tapi juga untuk di akhirat. Nah, ini ada juga buku tentang Sanggarin, nah gitu kan. Sanggarin ini adalah ini memoir juga, ini kisah nyata perjalanan hidup penulis sebelum menjadi seorang guru. Di seorang masa sekolah sampai kuliah dulu pernah tinggal di masjid, karena orang Padang kalau orang yang tinggal di masjid itu disebut Sanggarin. Kalau di Kepri ini dipanggil dengan Nuje namanya, atau di Jawa itu Marpot. Nah, dari pengalaman itulah dibuat sebuah buku dengan judul Sanggarin. Buku ini sangat tebal sekali, saya tulis itu 232 halaman. Dan ini buku yang baru sampai nih pada tahun 2025, baru betul, Januari. Ini di sudut kantor sekolah. Ini buku di sudut kantor sekolah ini juga tentang pengalaman pribadi waktu mengabdi di daerah pulau terpencil. Tentang perjalanan Bapak sebagai guru juga ya di daerah terpencil tadi. Ya, dari buku Bapak tadi saya ada menyimpan 2 buku, itu Sayembara Hati dan juga Sanggarin. Saya tertarik nih dengan buku 2 tersebut tentang Sayembara Hati. Dari sinopsisnya saya baca sini, pertama tentang Sayembara Hati, di mana sinopsisnya berbunyi, sudah lama berjalan pengajian itu tentang hubungan anak dan ustazah, dan orang tua sudah mulai kenal dekat, mungkin seringkali ada yang bercerita tentang banyak hal. Seorang ustazah dengan paras cantik, dengan ilmu agama yang baik, dengan pakaian tutup, menyelimuti tubuh indahnya, membuat siapa pun merasa kagum. Berarti ini perjalanan seorang murid pengajian berarti Pak ya, tentang bagaimana ketertarikannya kepada sang ustazah. Ini ide inspirasi buku ini didapatkan dari mana Pak, yang Sayembara Hati ini tadi? Sayembara Hati ini itu tanggal cerita saya ambil itulah tadi, ada di suatu kampung ada sebuah pesantren gitu kan, yang dibina oleh ustazah yang masih muda gitu kan, tapi dia belum bersuami. Nah, padahal di kampung ini banyak pemuda gitu kan yang belum punya istri, tapi dia malu dan takut bagaimana cara mendekatkan ustazah ini. Biasanya kan orang melakukan sayembara itu berjuang mungkin dengan hadiah ataupun embel-embel dan sebagainya.
tapi dia sendiri mencoba untuk mensayembarakan hatinya. Artinya dia menunjukkan kepribadian dia rajin datang ke masjid, dia rajin sholat gitu kan. Seakan nanti dipandang oleh ustazahnya, inilah mungkin nanti yang bisa menjadi calon atau pendamping atau imam saya gitu kan. Itulah salah satu saya melihat gitu kan, dia kok rajin ke masjid gitu kan. Mungkin ini ada sayembara pada dirinya, menunjukkan bahwasanya dia melakukan suatu aktivitas kebaikan untuk menarik perhatian dari sang ustazah gitu kan. Jadi judul itulah saya buat sayembara hati. Di perjalanan dari sang tokoh karakter dalam ini bisa disebut novel ya Pak, sayembara hati ini. Boleh novel lagi kan. Karena karakter tokoh di sini menceritakan ketertarikan seorang murid ataupun santri terhadap ustazah. Itu tadi kan. Ini laki-laki ini masuk dalam kategori santri di pesantren itu atau hanya pemuda di kampung setempat ya Pak ceritanya? Iya, dia laki-laki ini bukan santri dia, cuman santri dia ini dia mungkin bercerita dengan ustazahnya atau ustazah bercerita dengan santrinya bahwasanya nanti dia akan memilih imam dia itu adalah seorang yang taat daripada kan. Nah, mungkin dari cerita ustazah dengan santri ini tadi itu sampai kepada masyarakat, terutama pemuda-pemuda yang ada di kampung tersebut, sehingga pemuda ini semangat gitu kan, banyak itu yang rajin datang ke masjid dan menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang taat beribadah. Intinya gitu. Jadi mereka melakukan sayembara gitu kan, menunjukkan bahwa hatinya ini memang betul-betul ingin melakukan kebaikan atau perubahan, dan juga sebaliknya supaya nanti dia bisa dianggap orang yang rajin beribadah gitu kan. Nah, jadi inilah sekilas kisah dari buku Sayembara Hati ini. Jadi mereka sendiri yang melakukan sayembara terhadap dirinya untuk mendapatkan perhatian dari seseorang yang ingin dia cintai. Untuk mendapatkan seseorang yang dia idamkan dan idola dia lah kan, supaya mendapatkan hatinya gitu ya. Mengorbankan ataupun menyembarakan hatinya dalam satu sisi, merubah perilaku dia lah dari sebelumnya ke lebih baik supaya mendapat perhatian gitu ya. Luar biasa sih. Terus yang Sanggarin ini kan di sini kan sedikit saya pahami dan kutip tentang perjalanan penulis, di mana sebelumnya penulis adalah Garin ataupun kalau di Indonesia disebut marbot garis masjid. Ini diterbitkan tahun berapa nih Bapak mulai menulis ini, Sanggarin? Di sini cetakan pertama 2024 ini ya. 2024. Ya, 2024. Januari, awal-awal 2024 berarti. Ya. Jadi buku Sanggarin ini diterbitkan pada awal tahun 2024. Ya, jadi sesuai dengan sinopsis yang ada tadi, ini adalah pengalaman penulis dalam mencarikan jati dirinya, sehingga penulis ini dengan keterbatasan keuangan dari keluarganya gitu kan, tapi penulis ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses, sehingga penulis sambil kuliah penulis kerja menjadi seorang garin, yaitu menjaga masjid, menjadi muazin, mengajar ngaji dan lain sebagainya. Apapun bentuk kegiatan yang ada di masjid itu penulis lakukan demi mendapat gelar seorang sarjana dan menjadi orang sukses. Nah, inilah kisah dari Sanggarin ini. Karena penulis memang betul tinggal di masjid waktu sekolah di tingkat aliyah sampai wisuda. Jadi pakai toganya itu dari masjid. Itu mendapat gelar Sanggarin itu. Berarti ini bisa disebut apa? Buku biografi penulis lah, berarti perjalanan hidup penulis berarti ya, Pak ya. Ya, ini tapi nggak sepenuhnya sampai ke tangkap wisuda saja, belum sampai sekarang sudah menjadi guru dan kepala sekolah gitu. Sepenggal ataupun separuh dari perjalanan hidup penulis. Ya, itu disebut dengan memoir. Memoir itu memoir perjalanan. Penggal perjalanan. Terus itu kan
Bapak kan sebagai guru dan juga hobi menulis. Itu bagaimana cara Bapak membagi waktunya? Kapan Bapak bisa menulis untuk karya-karyanya itu, meluangkan waktunya gitu loh, untuk mengatur. Karena Ya, kesibukan guru kan juga lumayan sibuk. kalau masalah menulis memang kita kadang ada inspirasi yang memberikan semangat kepada kita. Mungkin waktunya kita tidak bersifat kontinu. Seperti kata di mana kita punya waktu luang dan waktu senggang dan kesempatan lalu kita tulis, gitu kan? Nah, bisa Ya, saja satu buku itu bisa selesai dalam 1 tahun. Karena sifatnya dia bertahap, bukan kontinu. Tapi kalau kontinu, uh, umpamanya tanpa henti-hentinya kita menulis dalam setiap hari itu, mungkin bisa ya, saja malam gitu kan, tidak harus siang atau malam gitu kan, atau ya, sore, atau bisa pagi-pagi waktu subuh gitu kan. Nah, itu tergantung. Jadi untuk pembagian waktunya itu kondisional lah gitu kan, dimana kita ada waktu luang, maka disitulah kita memanfaatkan waktu kita untuk uh, menulis gitu. Isi waktu itu kosong tadi. dalam satu hari itu berapa lama waktu luang yang Bapak siapkan untuk dalam menulis? Baik itu dalam satu bak buku ataupun satu cerpen, pokoknya dalam satu tulisan lah, dalam satu hari. Walaupun nggak setiap hari kan, tapi dalam satu hari mau menulis berapa lama gitu luangkan waktu hingga terbuat sebuah karya, baik itu cerpen, puisi itu apa gitu. Mungkin ada waktu terlama, Ya, waktu tercepat mungkin Pak. Kalau mungkin puisi kan mungkin sedikit cepat atau gimana gitu. ya itu tergantung. Kalau seandainya berupa buku antologi seperti yang disampaikan tadi, yang mana satu buku itu ada berisi 50 penulis gitu kan. Mungkin tulisan kita di dalam satu buku itu mungkin 1 halaman atau 2 halaman. Ya itu tidak Ya, memakan waktu yang lama. Mungkin dalam bentuk cerpen, puisi gitu kan. Itu paling-paling kita membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam selesai gitu kan. Itu paling lama gitu. Kenapa? Karena dalam tulisan yang berbentuk antologi itu tidak memakan waktu yang lama dan juga tidak susah gitu kan. Tergantung ya, dari ya. tema. Kita temanya apa gitu kan, tentang guru. Temanya di hari guru. Jadi kita bercerita dalam puisi dalam bentuk puisi tentang guru gitu kan. Ya, Dan ya. juga tentang apa nama itu perjuangan seorang guru. Nah, itu paling 1 ataupun 2 halaman. Itu tidak lama. Tapi kalau buku yang bersifat memoir ataupun tentang fiksi gitu kan atau non fiksi Ya. itu mungkin agak memakan waktu agak lama gitu kan. Karena kita akan merangkai beberapa perjalanan dari sebuah cerita yang ingin kita gabungkan. Ya, ya. Berarti dari kebanyakan buku Bapak ini lebih lebih banyak kan ke cerita pribadi, apa, perjalanan hidup, baik itu di guru ataupun dari mulai sekolah sampai ke kuliah kemarin, atau banyak yang lainnya Pak? Soalnya kan ada cerpen nih, cerpen ada juga yang non fiksi kan, baik itu kisah nyata dan ada juga tentang buku pendidikan. Ya, Kebanyakannya lebih notabene kemana Pak, arah-arah dari karya tulisan, karakter tulisan Bapak nih? ya, tapi begini, kalau di dalam buku ini saya kan ada 2 kategorinya. Ada buku solo, ada buku antologi. Tapi kalau Ya, solo, saya lebih banyak kepada menulis memoir, memoir. soal perjalanan hidup diri Ya, saya ya. sendiri. Tapi kalau antologi itu banyaknya kepada puisi gitu kan. Puisinya mungkin sesuai dengan momennya. Kalau Hari Sumpah Pemuda, kita akan membahas tentang puisi Sumpah Pemuda. Hari Ibu, kita membahas tentang uh, bagaimana kasih sayang anak pada ibu. Jadi gitu. Jadi antologi itu banyak kepada berupa puisi gitu. Tapi kalau Puisi, dalam buku solo itu banyak kepada memoir, memoir berarti ya. yaitu tentang pengalaman penulis sendiri. Terkadang kan ada juga tuh penulis bisa apa, menulis ataupun muncul ide itu
inspirasinya di momen-momen saat apa tuh Pak? Kadang tercetus lah kan, ini aku menulis ini nih, saya ingin menulis tentang ini nih. Adalah momen seperti apa tuh Bapak tercetus lah ide-ide inspiratif itu tadi dalam menulis itu. Dan kadang kan ada kata karakter penulis kan ada tuh, mungkin dia lagi santai, lagi ngopi, terkadang tercetus ini ingin tulis ini, kadang ada juga mungkin lagi jalan-jalan pengen. Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana tuh Pak? Ada munculnya ide-ide inspiratif dari itu dalam hal menulis? Ya, kalau saya mungkin agak berbeda mungkin. Mungkin inspirasi yang timbul pada diri saya sewaktu saya dalam keadaan sendirian. Jadi sewaktu tidak ada teman gitu kan, lagi menyendiri. Nah, itu saya teringat masa lalu saya gitu kan. Nah, setelah saya teringat, saya ingin tahu apakah masa lalu saya ini saya biarkan lewat begitu saja, apa perlu saya tulis sehingga nanti generasi saya di belakang akan bisa tahu dan mengenal beginilah dulu perjuangan seorang penulis sampai dia saat ini. Nah, dari kesendirian saya itulah gitu kan, bermenung waktu sore dan malam, apalagi di tempat daerah yang sunyi, di daerah terpencil, daerah pulau gitu kan. Nah, momen-momen inilah saya manfaatkan untuk mengembalikan memori saya di masa lampau itu untuk saya ketik lagi gitu menjadi sebuah buku gitu. Jadi momennya memang waktu-waktu tenang, waktu menyendiri gitu. Sehingga inspirasi itu muncul, lalu saya mencoba untuk menyusun bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi itu bisa saya jadikan sebuah buku. Jadi isinya menceritakan hal-hal yang lampau dan lalu itu dalam sebuah bentuk tulisan supaya bisa dikenang kembali gitu Pak. Bisa disebut membuat sejarah yang ada dalam buat cetakan, bukan yang dicerita yang dimana dulu aku dulu kayak gini, saya dulu seperti ini, tapi ada dalam bentuk tulisan supaya orang bisa mengingat kembali gitu. Bisa disebut apa? Mengulang sejarah, menceritakan kembali tapi dalam bentuk sebuah tulisan gitu, bukan hanya lisan. Tapi bagus sih. Jadi bisa apa? Meninggalkan jejak digital atau perekam jejak dari cerita kita ada dalam bentuk sebuah tulisan dalam karya gitu. Supaya tidak lupa kan. Dia ada itu. Lumayan bagus sih. Inspiratif. Terus dalam hal dalam sebagai guru dah dinobatkan sebagai guru inspiratif dari mulai tahun 2019 buku perdana Bapak cetak sampailah terakhir 2024 kemarin masih dinobatkan sebagai guru inspiratif dari baik itu pemerintah Kabupaten Lingga dan juga dari persatuan gurunya. Itu tiap tahun mendapatkan penghargaan itu Sobat? Ya, alhamdulillah dari penulis ini tadi baik itu Persatuan Guru Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lingga memberikan apresiasi kepada guru. Jadi jenis apresiasi itu banyak. Ada guru berprestasi, ada guru berdedikasi, ada juga guru purna. Jadi setiap ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November setiap tahunnya, maka PGRI kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah Kabupaten Lingga di Kepri ini itu memberikan apresiasi terutama kepada guru yang berprestasi. Guru berprestasi itu guru yang memberikan hasil terbaik di ajang perlombaan guru terbaik baik tingkat kabupaten, provinsi dan juga nasional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, guru berdedikasi atau juga disebut dengan guru penulis. Itu guru menghasilkan karya setiap tahunnya. Jadi setiap guru yang menghasilkan karya setiap tahunnya itu alhamdulillah juga diberi apresiasi oleh pemerintah Kabupaten Lingga bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga Persatuan Guru Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Lingga. Nah, jadi ini berlanjut mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 kemarin. Alhamdulillah saya sebagai penulis setiap tahun
tahun yang menerima. Jadi sampai kemarin sudah 6 kali saya menerima penghargaan sebagai guru berdedikasi atau guru penulis di daerah Kabupaten Lingga ini. Alhamdulillah itu semua atas kerjasama dengan kawan-kawan, dengan keluarga yang cukup memberikan dukungan, support, itu sehingga terbitlah tulisan-tulisan yang bisa menghasilkan karya untuk bisa ditinggalkan untuk masa yang akan datang. Luar biasa sih, alhamdulillah bisa bukan mempertahankan, tapi lebih ke apa namanya itu ya, lebih ke konsisten dalam menulis tadi kan, supaya bukan karena tujuan utamanya kan bukan penghargaan itu sih, tapi lebih konsisten dalam hobi supaya tidak lupa dengan hobi menulis dulu diterapkan. Sungguh luar biasa sih ya, emang bisa disebut guru inspiratif, dimana sekarang kan guru bukan hanya harus mengajar gitu, bahkan juga mendidik dalam arti kata, dengan hasil karya kita juga bisa jadi bahan ajar untuk siswa, dan juga bisa menjadi mendidik. Kalau ada hobi-hobi yang lain, siswa ataupun kawan-kawan yang dalam bidang menulis, bisalah saling sharing ataupun berbagi dengan, ya mungkin sebagai sampelnya sejarah rekam jejaknya dari buku karya Bapak yang tadi kan, bisa memahami bagaimana sih cara menulis atau gimana cara menyusun sebuah karya, baik itu cerpen, opini atau apa gitu. Awal kan sudah sempat vakum Pak, dari mulai Bapak sekolah ikut menulis, gabung mengirim di pos tadi, sampailah awal 2019 mulai menulis 2016 ya kalau salah, di opini pertama itu awal tercetus ataupun flashback kembali, mungkin sempat lama tuh 2000, Bapak sekolah tahun mungkin udah 10 tahun atau lebih dari 10 tahun nggak menulis gitu kan. Tapi pas 2016 sebagai profesi guru ada dorongan menerbitkan opini, itu tadi tercetus dari mana Pak munculnya keinginan mengingat kembali hobi ataupun bakat nulisnya itu tadi? Karena kan susah tuh kalau udah lama vakum kan, mungkin susah untuk memulainya lagi gitu. Ya betul. Jadi kemarin itu kan kita menulis cuman apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita ingat, lalu kita tulis. Jadi di samping itu kita juga belum tahu macam mana cara dan metode penulisannya. Maka waktu itu saya sendiri mengikuti pelatihan menulis yang ada di Pinang dan di Kota Batam, yang pada saat itu disponsori oleh G2M2 namanya, yaitu Gerakan Guru Menulis dan Membaca gitu kan. Nah setelah itu ada lagi yaitu dari program Sagu Sabu, yaitu satu guru satu buku. Nah jadi dengan ada pelatihan menulis ini, saya merasa